Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Pramesti Putri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review paper dengan judul Bioactive Compounds, Nutrients, and Fasting Properties of Parboiled Milk Rice, Brown Rice, and Germinated Brown Rice of Selected Cultivars and the Effect of Germination Duration. Paper ini ditulis oleh Ukpong et al. 2023. Pertama, introduction. Lapisan utama dari bulir beras itu terdiri dari hull, embrio, dan juga endosperma. Brown rice merupakan beras yang telah mengalami penghilangan bagian yang tidak bisa dimakan atau dikenal dengan istilah beras pecah kulit. Brown rice ini memiliki umur simpan yang singkat. Hal ini dikarenakan pada lapisan terluar dari brown rice itu mengandung lemak secara alami, di mana ketika terekspos atau terkena oksigen dari luar dan terkena udara serta cahaya dari luar itu akan mengalami oksidasi sehingga menyebabkan ketengikan sehingga umur simpannya jadi pendek. Jika dibandingkan antara brown rice dengan white rice, brown rice itu merupakan beras dengan bulir yang lebih utuh, kemudian secara alami mengandung vitamin dan mineral yang lebih tinggi, rendah glycemic index, dan juga memiliki kandungan serat yang tinggi. Beras pecah kulit atau brown rice ini memiliki kekurangan, yaitu waktu pemasakan yang lama, kemudian tekstur yang keras ketika dikunyah, dan juga rasa yang kurang enak. Dalam paper ini dijelaskan alternatif proses pengolahan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari brown rice, yaitu dengan cara parboiling dan juga germinasi. Germinasi itu adalah proses secara biologis yang melibatkan enzim protease, alfa amilase, dan lipase yang memecah protein, pati, dan lemak, sehingga hasil dari beras germinasi itu dapat meningkat kandungan protein, asam amino, mineral, vitamin, serat pangan, komponen total fenolik, gamma orizanol, dan juga gamma butyric acid. Sedangkan pada beras parboiling itu adalah beras yang diberi perlakuan perendaman air hangat yang diikuti dengan pemasakan dan juga pengeringan sehingga dipercaya dapat meningkatkan kandungan gizinya setelah pemasakan. Dalam paper ini menjelaskan terkait pengaruh perlakuan parboiling, perkecambahan, dan non-perkecambahan pada brown rice terhadap kandungan komponen bioaktif, kandungan gizi, dan fasting propertiesnya. Materials dan metode. Materials yang digunakan dalam paper ini adalah beras varietas Faro 44, Faro 54, dan Rica 8 yang diperoleh dari Nigeria. Selanjutnya untuk metode, ini adalah proses produksi beras kecambah, yaitu yang pertama, beras pecah kulit dilakukan perendaman pada larutan natrium hipoklorit 0,1% selama 30 menit. Selanjutnya dibilas 5 kali, kemudian direndam dengan air destilasi selama 24 jam pada suhu 30 derajat Celcius dengan rasio perbandingan antara beras dan air 1:10. Kemudian air perendaman itu diganti setiap 6 jam sekali. Kemudian beras disebar di atas kain, kemudian ditutup kain lagi dan masuk ke sesi inkubasi perkecambahan pada suhu 35 derajat Celcius selama 12, 24, dan 36 jam. Setiap 6 jam sekali dilakukan penyemprotan. Kemudian beras kecambah yang dihasilkan dikeringkan dengan oven pada suhu 50 derajat Celcius hingga kadar airnya kurang dari 13%. Kemudian beras tersebut disimpan pada kondisi vakum untuk menunggu dianalisa. Selanjutnya adalah produksi non-germinated parboiled milk rice dan brown rice. Jadi ada NBR, ini merupakan beras pecah kulit, dan NMR ini adalah beras dengan perlakuan parboiling. Jadi dilakukan perendaman dalam air hangat suhu 40 derajat Celcius selama 15 jam. Kemudian pengukusan selama 10 menit dan kemudian dilakukan pengeringan
dengan dua tahap, yaitu tahap pertama suhu 120 selama 10 menit, dan suhu kedua adalah 78 derajat Celcius hingga kadar air kurang dari 13%. Kemudian sampel disimpan pada kondisi vakum untuk menunggu dianalisa. Selanjutnya untuk parameter pengamatan di sini ada persen germinasi, pemanjangan radikular dan plumula, komponen bioaktif dan komposisi antioksidan, kandungan total fenol, kandungan total flavonoid, aktivitas antioksidan, kandungan gamma aminobutyric acid, komposisi proksima, total energi, total pati, amilosa, komposisi gula reduksi, kandungan asam amino, mineral komposisi, vitamin, dan fasting properties. Result and discussion dari slide ini kita bisa menyimak bersama. Ini adalah gambaran beras. Di sebelah kiri ada beras varietas Faro 57. Untuk A adalah beras brown rice tanpa perlakuan perkecambahan. Untuk B adalah brown rice dengan perkecambahan 12 jam. Dan C adalah brown rice dengan perkecambahan 24 jam. Kemudian D adalah brown rice dengan waktu perkecambahan 36 jam. Selanjutnya sebelah kanan ada beras varietas Nori C8, di mana yang A adalah brown rice tanpa perlakuan, kemudian yang B adalah brown rice dengan perlakuan perkecambahan 12 jam. Dari gambar ini kita kurang dapat melihat pemanjangan radikular dan plumulanya ya. Mungkin karena pengambilan gambar yang berasnya itu ditumpuk dalam jumlah banyak sehingga pemanjangan radikular dan plumulanya tidak terlihat. Berikut adalah contoh beras kecambah dengan pemanjangan radikular dan plumula yang lebih terlihat. Selanjutnya, pada grafik yang pertama ada grafik terkait persen germinasi dan waktu germinasi. Dari grafik ini kita bisa melihat bahwa setelah 12 jam berkecambahan, persen germinasinya sudah mencapai 40 hingga 50%. Kemudian meningkat secara signifikan setelah waktu perkecambahan 24 jam, yaitu menjadi sekitar 80% dan tidak berbeda signifikan setelah perkecambahan 36 jam. Kemudian selanjutnya ada pemanjangan radikula. Di sini kita bisa simak bersama bahwa pada perkecambahan 12 jam, radikula sudah memanjang sekitar 1,5 hingga 2 mm dan meningkat secara signifikan pada perkecambahan 24 jam dan tidak signifikan setelah 36 jam. Selanjutnya ada pemanjangan plumula. Di sini kita bisa simak bersama bahwa pemanjangan plumula signifikan ketika perkecambahan sudah mulai di 36 jam. Selanjutnya, tabel 1 ini adalah komponen bioaktif dan aktivitas antioksidan dari beras Faro 44, Faro 57, dan Nerica 8. Dari tabel ini kita bisa simak bersama bahwa perlakuan perkecambahan mampu meningkatkan komponen bioaktif dari beras itu sendiri. Sedangkan beras NMR atau beras dengan perlakuan parboiling memiliki kandungan senyawa bioaktif yang paling rendah dan aktivitas antioksidan yang paling rendah. Hal ini dapat dikarenakan karena proses perendaman 15 jam yang menyebabkan komponen bioaktif tersebut larut ke dalam air rendaman. Untuk kandungan GABA pada beras perkecambahan, hal ini meningkat secara signifikan dikarenakan adanya aktivitas enzim glutamat dekarboksilase selama proses perkecambahan, di mana dia mengubah asam glutamat menjadi karbon dioksida dan juga GABA, sehingga kandungan GABA-nya meningkat seiring dengan pertambahan waktu perkecambahan. Selanjutnya, untuk total phenolic compound, di sini meningkat karena adanya aktivitas enzim fenolase menghasilkan komponen fenolik baru. Untuk total flavonoid, di sini waktu perkecambahan tidak meningkatkan secara signifikan, tapi ada perubahan signifikan dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Untuk DPPH atau aktivitas antioksidan di sini juga menunjukkan bahwa dengan perkecambahan semakin lama maka aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan kandungan bioaktif kompon yang semakin tinggi
seiring dengan waktu perkecambahan yang semakin lama. Selanjutnya, tabel 2 ini adalah proksimat kalori, total pati, amilosa, dan total gula reduksi pada beras Faro 44, Faro 57, dan Nerica 8. Dari tabel ini, kita bisa simak bersama bahwa perlakuan perkecambahan mampu meningkatkan kandungan protein, kandungan abu, serat pangan, dan juga lemak. Namun, perlakuan perkecambahan menurunkan total karbohidrat. Semakin tingginya kandungan protein pada beras berkecambahan, hal ini dikarenakan adanya aktivitas pemecahan protein menjadi asam amino yang lebih sederhana selama proses berkecambahan. Kemudian untuk kadar abu di sini juga terjadi peningkatan selama proses berkecambahan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas enzim fitase terhadap asam fitat. Kemudian serat pangan di sini juga meningkat selama perkecambahan. Hal ini dikarenakan adanya pembentukan dinding sel baru selama proses perkecambahan. Untuk kadar air, secara umum kadar air dari beras ini semua dikondisikan dengan kadar air di bawah 14%. Hal ini dilakukan supaya menjaga umur simpan dari brown rice itu sendiri bisa lebih lama. Kemudian untuk lemak di sini meningkat dengan adanya perkecambahan. Hal itu karena adanya aktivitas dari lipolitik enzim, di mana lemak itu digunakan sebagai sumber energi untuk proses perkecambahan. Untuk total karbohidrat menurun seiring dengan waktu perkecambahan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas enzim amilase memecah karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat sederhana. Selanjutnya, perlakuan perkecambahan itu menurunkan energi, total pati, dan juga kandungan amilosa dari beras. Kandungan energinya menurun karena digunakan untuk proses perkecambahan dari beras itu sendiri, sehingga kandungan energinya menurun. Kemudian untuk total pati dan total amilosa, ini kandungannya menurun karena adanya aktivitas dari enzim amilase yang memecah pati. Selanjutnya, untuk total gula reduksi, di sini terjadi peningkatan secara signifikan hingga beras tersebut dikecambahkan selama 24 jam. Kemudian, setelah 36 jam, beras dikecambahkan, total gula reduksinya menurun secara signifikan. Hal ini dikarenakan gula yang terdapat di dalamnya itu digunakan untuk pemanjangan radikular dan plumula. Selanjutnya tabel 3 kita bisa simak bersama ini adalah komposisi asam amino esensial yang terdapat pada beras Faro 44, Faro 57, dan Narica 8. Dari tabel ini kita bisa simak bersama bahwa dengan perlakuan perkecambahan dan semakin lama waktu perkecambahan, kandungan asam amino esensialnya meningkat secara signifikan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas proteolitik enzim selama perkecambahan dan ini aktivitasnya meningkat seiring dengan waktu perkecambahan yang bertambah. Hal ini juga sama dengan kandungan non-esensial asam amino. Jadi kandungan asam amino non-esensialnya juga sejalan dengan kandungan asam amino esensial yang tadi. Semakin lama perkecambahan, maka non-esensial asam aminonya akan meningkat. Selanjutnya, tabel 5 ini adalah komposisi mineral dan vitamin dari beras Faro 44, Faro 57, dan dari C8. Dari sini kita simak untuk kandungan mineral ada kalsium, magnesium, fosfor, Fe, zinc, dan juga selenium meningkat seiring dengan waktu perkecambahan. Hal ini dikarenakan adanya aktivitas dari enzim fitase yang memecah asam fitat selama proses germinasi. Kandungan mineral yang tinggi ini
sejalan dengan hasil analisa dari kadar abu yang tadi di awal ya, itu kan menunjukkan bahwa beras germinasi kadar abunya makin tinggi. Nah, itu didukung dengan hasil analisa kandungan mineral ini yang memang menunjukkan juga semakin tinggi. Selanjutnya ada vitamin. Vitamin juga lebih tinggi ketika beras itu dikecambahkan dibandingkan dengan tidak dikecambahkan. Untuk vitamin E itu kandungannya meningkat signifikan hingga perkecambahan 24 jam, namun kemudian turun lagi setelah perkecambahan 36 jam. Hal ini dikarenakan vitamin E tersebut sudah berperan sebagai antioksidan ketika proses pemanjangan radikular dan pemula. Selanjutnya, tabel 6 ini adalah fasting properties dari beras Faro 44, Faro 57, dan Rica 8. Dari sini kita bisa simak bersama bahwa untuk PV, TV, BV, FV, SV itu menurun seiring dengan perkecambahan beras. Untuk PV atau peak viscosity ini menunjukkan viskositas maksimum yang dapat terjadi setelah pemanasan dan menunjukkan kapasitas pengembangan atau pembengkakan sebelum kerusakannya. Penurunan peak viscosity ini dikarenakan penurunan kandungan pati pada beras berkecambahan. Kemudian ada TV atau true viscosity. Hal ini menunjukkan sejauh mana kestabilan pati terhadap panas dan dapat menahan kerusakan setelah pendinginan. Penurunan true viscosity di sini juga dikarenakan karena adanya modifikasi pati oleh enzim amilase. Selanjutnya ada BV atau breakdown viscosity. Ini merupakan gambaran bagaimana partikel pati terbelah ketika pemanasan. Dan dari breakdown viscosity ini merupakan indikasi enak tidaknya suatu sampel. Jadi misalnya di sini beras, jadi ini berasnya itu lebih enak kalau misalnya memiliki nilai breakdown viscosity yang lebih tinggi. Kemudian final viscosity ini menggambarkan kemampuan pati membentuk gel selama pendinginan. Nah, ini semakin lama perkecambahan, final viscosity-nya juga menurun. Hal ini dikarenakan adanya pemecahan molekul pati selama proses perkecambahan. Selanjutnya ada setback viscosity. Setback viscosity ini menunjukkan retrogradasi pati ketika dingin. Nah, penurunan pada setback viscosity ini dikarenakan adanya eh, peningkatan dari pemecahan pati dan juga kandungan amilosa. Selanjutnya ada PT atau pasting temperatur. Di sini menunjukkan suhu viskositas dari pati. Tingginya suhu pasting temperatur pada beras NMR dan NBR menunjukkan kemampuan pembengkakan yang lebih rendah, kecenderungan pembentukan gel yang lebih tinggi, dan aktivitas pengangkatan air yang lebih tinggi. Selanjutnya ada peak time. Peak time ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan pasting temperatur. Nah, dari peak time ini kita bisa lihat bahwa beras NMR dan NBR itu membutuhkan waktu lebih lama untuk proses pemasakannya dibandingkan dengan beras yang sudah dikecambahkan. Kesimpulan dari paper ini adalah yang pertama, proses perkecambahan 36 jam itu sudah optimum untuk menghasilkan komponen bioaktif dan zat gizi lainnya. Kemudian perkecambahan beras varietas Faro 57 itu menghasilkan kandungan komponen bioaktif dan zat gizi yang lebih tinggi dibandingkan dengan beras varietas Faro 44 dan Narica 8. Kemudian perkecambahan pada beras Faro 57 selama 36 jam itu meningkatkan total serat pangan, protein, lisin, dan amino
asid lainnya, kemudian kadar abu, kalsium, selenium, dan mineral lainnya, kemudian riboflavin, total antioksidan activity, gamma aminobutyric acid, dan komponen bioaktif lainnya. Berkecambahan Faro 57 selama 36 jam menurunkan total karbohidrat dan juga total pati. Berkecambahan brown rice selama 36 jam dapat membuatnya menjadi lebih enak ketika dimakan dengan waktu pemasakan yang lebih singkat dan tepung yang tidak mudah basi ketika disimpan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.